Ya, lalu benarkah pelaporan Saiful Mujani dan beberapa pengamat ke polisi menjadi pintu masuk meredam suara masyarakat yang kritis terhadap pemerintah? Kita bahas bersama Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo dan Presidium 08 Kurniawan. Selamat sore Mas Isnur, selamat sore Mas Kurniawan. Selamat sore, Mbak. sore. Baik, Salam saya ke sejahtera. Mas Kurniawan dulu kalau begitu. Kita mendengar bahwa Profesor Mujani sudah mengklarifikasi soal ucapannya itu adalah bentuk kritik. Dan penyampaian kritik itu dilindungi oleh undang-undang, Mas, di negara demokrasi. Kenapa Anda masih menolak alasan itu? Jadi gini nih Mbak, ya kita ini harus bijak ya dalam menyikapi apapun yang terjadi belakangan ini ya. Kita harus bisa membedakan antara kritik dan hasutan, Mbak. Namanya kritik itu apabila itu tujuannya baik, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Pak Saiful Mujani ini bukan lagi kritik, tapi sudah kebablasan ya. Kita sadar bahwa kita memang hidup di sebuah negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum baik tulisan maupun lisan itu dilindungi undang-undang. Tapi kalau sudah hasutan untuk mengajak banyak orang turun ke jalan dengan maksud dan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah di luar konstitusi, ini yang salah. Nah, jadi saran saya itu Mbak ya. Jadi sejumlah yang dibeberkan oleh Prof. Mujani, Anda menilai bahwa itu penghasutan, meskipun dia sudah menyampaikan fakta-fakta yang dia maksud. Ya itu pendapat pribadi dia. Oke. Dia melakukan pembelaan diri itu Baik. hak semua orang juga ya. Oh. Justru yang saya lakukan ini Mbak, yang saya lakukan ini adalah meredam konflik sosial yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Oke. Karena pendukung Prabowo ini juga kan jutaan orang Mbak. Dengan saya melaporkan itu paling tidak bisa memfilter supaya pendukung Prabowo tenang bahwa kita adalah rakyat Indonesia yang patuh hukum dan kita salurkan juga lewat lembaga hukum. Makanya kita melaporkan ke polisian. Oke, baik. Saya coba ke Mas Isnur. Mohon ditanggapi, Mas. Ini disampaikan oleh Mas Kurniawan barusan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Mujani merupakan bentuk penghasutan. Anda setuju? Iya, kalau kita baca putusan MK 2019 ya, tentang pasal 160 yang sekarang 12264 itu, penghasutan harus berdampak langsung kepada orang yang dihasut. Oke. Jadi harus material dulu, nggak bisa hanya ucapan terus dianggap penghasutan. Jadi di sini kepolisian harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang diadukan. Karena sudah banyak hukum yang menafsirkan apa itu penghasutan secara resmi. Baik itu putusan MK yang 2019 maupun yang 2024. Jadi itu ruang-ruang yang harus dijaga oleh kepolisian. Kenapa? Karena ancaman atau kebebasan berekspresi di ruang-ruang yang lebih luas lagi sekarang semakin terancam. Penilaian bahwa hal seperti ini adalah bagian dari penghasutan harusnya di cover biasa aja. Harusnya di cover dijawab dengan tidak ada misalnya bantahan saja kalau emang dianggap tuduhan-tuduhan itu tidak benar, dijawab dengan baik. Pihak-pihak baik KSP, jubir pemerintahan itu jelaskan tuduhan-tuduhan bisa dijawab dengan baik. Jadi justru ketika dia masuk ke ruang-ruang kepolisian, apalagi misalnya kepolisian melanjutkan, ini menjadi kekhawatiran alat hukum ya, hukum menjadi alat untuk membungkam. Oke, Itu jadi yang baik. pola selama itu terjadi Mbak. Kita sudah peringatkan bertahun-tahun ya, hati-hati dengan penerapan hukum. Dan dalam banyak kasus misalnya, dulu kita mendampingi Haris dan Fathia, mendampingi Daniel Tangkilisan, mendampingi banyak gitu. Tapi kita sudah ingatkan bahwa unsur-unsurnya nggak terpenuhi. Makanya kemudian banyak sekali putusan pengadilan membebaskan orang-orang yang dituduh melakukan pemilihan. Jadi laporan dari Mas Kurniawan dan teman-teman ini Anda merasa salah kaprah, Mas? Gini, kalau melaporkan kan itu hak ya. Ya. Itu hak. Tapi dia bilang penghasutannya. Iya, kalau pasal itu kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk menerapkan. Oke, baik. Tinggal sekarang kepolisian melakukan penyidikan, pengungkapan, dan nanti kejaksaan sebagai jaksa peneliti yang konsultasi harus berhati-hati menerapkan seluruh instrumen yang sudah ada, jangan sampai kemudian menjadi abuse di sana. Oke, baik. Mas Kurniawan, tapi sejauh ini Anda kan sudah melaporkan. Apakah Anda sudah melihat bahwa ada yang terhasut atas sejumlah pernyataan dari Prof. Mujani? Tentunya kita tidak perlu bergerak setelah ada orang yang terhasut sehingga mereka berkerumun di suatu tempat melakukan aksi demo yang ujungnya pasti akan membawa kerusakan dan kehancuran, Mbak. Jadi kita lakukan ini adalah bentuk antisipasi supaya tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Profesor Mujani ya. Makanya kita tidak perlu bergerak setelah kejadian. Kalau udah kejadian kita nggak bisa apa-apa Mbak ya. Saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo sekaligus Ketua Presidium 08 tentunya harus mengawal merawat
dan mensukseskan program Prabowo ya. Di tengah situasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja karena dampak dari global, makanya saya ambil langkah hukum seperti itu. Nanti biarkan pihak kepolisian dan instrumen hukum lainnya yang merumuskan apakah laporan kami terpenuhi, unsur-unsurnya atau tidak, mereka yang menentukan, Mbak. Oke. Kewajiban saya, nah, sebagai Ketua Umum Gerindra Prabowo sekaligus Ketua Presidium, saya melaporkannya supaya meredam gejolak publik yang bisa saja muncul dari pendukung-pendukung Prabowo, Mbak. Gitu loh. Tapi Anda tidak melihat bahwa sebenarnya Prof. Muzani itu mencoba untuk mengkritik. Kan pemerintah juga butuh pengkritik untuk menjalankan pemerintahan yang tetap benar. Kritik pasti terbuka, tetap terbuka ruangnya, Mbak. Memang selama ini Pak Saiful Mujani pernah melakukan upaya untuk ketemu Prabowo atau memberikan saran-saran, kan tidak, Mbak. Maka saya bilang kemarin juga, dari seorang profesor maupun seorang doktor, kalau didasari karena kecintaannya kepada bangsa dan negara, terus juga didasari karena untuk kebaikan, pasti akan melahirkan ucapan-ucapan yang bagus untuk negeri ini. Jadi Tapi kritik kalau seperti saya apa yang menurut Anda itu adalah kritik, bukan menghasut? Ya kritikan, Mbak, tentunya kan seorang profesor, dia lebih pinter, Mbak. Lebih pinter dalam menyampaikan sesuatu yang baik, apalagi di ruang-ruang publik ya. Tapi kalau yang disampaikan Profesor Saiful Mujani, ini saya rasa bukan kritik lagi, Mbak. Tapi sudah mengajak orang untuk berkumpul, berkonsolidasi, untuk menggulingkan pemerintah sah di luar konstitusi. Dengan cara-cara di luar konstitusi, itu yang kami nggak sepakat, Mbak. Oke, Mas Isnur, pernyataan dari Prof. Mujani dianggap sebagai upaya menggulingkan. Anda melihat itu? Jawaban Anda? Ide atau pengaturan soal impeachment itu bahkan diatur di konstitusi, Mbak. Bagaimana kemungkinan impeachment terjadi itu diatur di konstitusi. Dan dorongan masyarakat untuk membicarakan itu yang berujung pada proses yang dijamin oleh konstitusi itu terjadi kemungkinan di mana-mana biasa aja gitu. Dulu juga ketika 98 mahasiswa bergerak mendorong akhirnya Pak Soeharto mundur, itu konstitusional gitu. Dulu kemudian ada zamannya banyak sekali, zaman Pak Jokowi juga banyak peristiwa seperti ini, dorongan. Nah itu dijamin oleh konstitusi, tapi kan apakah memungkinkan terjadi? Nggak mungkin, Mbak, orang kemudian menggelorakan tanpa peluang ada di DPR, peluang di MPR, peluang di MK, itu nggak mungkin terjadi. Jadi itu adalah bagian dari kritik, bagian dari wacana, bagian dari omongan, bagian dari penilaian fakta yang dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya itu ruang lingkup yang harus dilihat ya. Apa posibilitasnya itu kalau kata konstitusi itu ada jalurnya. Jadi kalau desakan masyarakat menguat, ada kemudian penilaian disetujui oleh 2/3 anggota MPR dibawa ke MK, itu terjadi kemudian itu dilindungi oleh Undang Dasar 45. Jadi bahkan impeachment disebutkan dalam konstitusi seperti itu. Jadi apa yang terjadi saat ini Anda merasa merupakan justru membuat ataupun mematikan kritikan, bebas pendapat hingga dibatasi seperti itu? Bagi saya gini, justru seharusnya penilaian atau pendapat Pak Mujani menjadi vitamin, menjadi gizi, menjadi cara presiden dan timnya untuk menunjukkan bahwa kerja-kerja mereka kerja-kerja yang baik buat bangsa ini. Meyakinkan seluruh elemen bahwa ada perubahan. Iya, diterima kritik dengan baik. Dia kan memaparkan tuh tadi saya lihat di YouTube ada 8 penilaian. Harusnya itu menjadi cara untuk perbaikan. Oh ya, kami yang satu enggak, yang dua enggak, caranya ini, petunjuknya ini. Kan gini misalnya, kritik tadi soal 8, soal ruang fiskal. Sekarang ada guncangan, pergantian misalnya 2 dirjen di Kementerian Keuangan. Dolar sudah 17.300. Banyak ekonom menilai ini sudah sampai ke depan lebih mengerikan. Jadi fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Mujani harusnya menjadi vitamin, menjadi gizi. Dan direspon baik oleh pemerintah dengan apa? Memperbaiki kebijakan. Dengan mengubah hal yang buruk menjadi baik. Itu respon yang harus dilakukan, bukan mengalihkan ke ranah pemidanaan. Oke, baik, saya ke Mas Kurniawan. Kalaupun kita sudah lihat Profesor Saiful membeberkan sejumlah fakta, bukti, alasan kenapa Presiden Prabowo disampaikan perlu dievaluasi begitu. Apakah Anda tidak menganggap bahwa ini masih dalam koridor penyampaian pendapat kok? Kalau melakukan evaluasi boleh, Mbak. Jalur impeachment pun itu ada di dalam sebuah negara demokrasi ya. Tapi kalau penggulingan paksa menggunakan people power ya di luar jalur-jalur konstitusi, ini yang bermasalah. Kalau dari awal Profesor Saiful Mujani mengatakan bahwa akan menurunkan Prabowo lewat jalur konstitusi impeachment contohnya, kita pun akan terima. Berarti rakyat yang menghendaki supaya Prabowo turun secara konstitusi.
Tapi kalau yang disampaikan oleh Profesor Mujani kan di luar jalur itu, memobilisasi massa, mengumpulkan massa di suatu tempat, melakukan konsolidasi dengan maksud dan tujuan menggulingkan pemerintah Syah di luar jalur impeachment, itu yang bermasalah, Mbak. Ya, bukan kita tidak terima anti kritik, tidak, Mbak. Ya, Pak Prabowo bahkan bukan cuma dikritik, dihina, difitnah pun itu biasa, Mbak. Kami juga terima. Tapi kalau penggulingan paksa menggunakan people power di luar jalur konstitusi, itu yang kami tidak menerima. Dan kami tidak mau itu terjadi. Karena dampak dari kerusuhan, Mbak, maupun 98 sampai yang kemarin, itu kan yang rugi kita semua, Mbak. Gitu loh. Kita akan mundur ke belakang lagi. Kalau jalur-jalur konstitusi kita terima, ya. Itu adalah Oke, pilihan masyarakat. jadi Anda dalam melakukan pelaporan, bukti-bukti apa yang Anda bawa ke Barreskrim? Yang memperkuat dugaan Anda? Bukti-bukti sudah kita lengkapi, Mbak. Bukti-bukti sudah saya lengkapi, tidak bisa saya sampaikan di sini karena ini adalah milik kami yang kita berikan kepada penyidik, ya. Kami kemarin pun datang ke Barreskrim, itu sama. Itu kewajiban saya karena sudah melaporkan, otomatis saya punya kewajiban untuk menanyakan prosesnya, progresnya. Tidak ada intimidasi ataupun intervensi dari siapapun, ya. Biarkan pihak Polri yang bekerja secara independen, profesional. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Isnur. Jadi menurut Anda mungkin tidak bahwa Prof Mujani bakalan lolos dari tuduhan dugaan makar dan penghasutan? Ya, bagi saya yang penting sekarang respon dari Presiden dan timnya sendiri. Seperti apa? Harusnya Pak Presiden dan timnya kemudian menenangkan bahwa biasa aja digituin gitu. Toh ketika ada aksi demonstrasi massal misalnya, people power apapun, pada ujung-ujungnya dia tuh sebenarnya masuk dalam ruang-ruang yang diatur di konstitusi. Karena nggak mungkin mau sejuta orang demonstrasi, itu nggak mungkin terjadi Presiden kemudian berhenti. Harus melalui mekanisme, baik dia mengundurkan diri maupun melalui persidangan di DPR MPR. Oke, baik. Orang berdemonstrasi sekian banyaknya, pada akhirnya masuk ke ruang-ruang konstitusional, nggak mungkin terjadi. Emang mau apa? Kekuasaan itu punya cara, punya alat, punya tentara, punya polisi, punya pengadilan, punya DPR MPR. Itu cara-caranya akhirnya digunakan secara hukum, secara konstitusional. Nggak mungkin itu terjadi gitu. Sekalipun misalnya 98, pada akhirnya kan Soeharto yang mengundurkan diri. Zaman-zamannya Gus Dur waktu itu ada banyak demo, tapi Gus Dur yang kemudian DPR yang menghentikan. Itu kan cara-cara yang ini diatur oleh konstitusi. Jadi biasa aja orang berdemonstrasi, orang kemudian menyuarakan pendapat, pada akhirnya ruang-ruang konstitusional. Baik, terima kasih Mas Isnur, terima kasih Mas Kurniawan telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang sekali lagi, Bapak-Bapak. Ya, selamat petang, Mbak. Terima kasih.